Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahil bida'i mil ihsani falhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila dauri summa salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila jinil haqqi ghayra muhtadi wa badu falam bi wujuhil marifah min wajibillahi husni masifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qadi wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wa mutalimun lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sambun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jahidun bifadlihi wa hadihi lar kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fadana bisidki wa tabdilki wal amana wa jaizun biha khairin min aqadir bi ghairi nafsin faqadir fil maradir ismatuhum basairil malaika wajibatun wafadalul malaika wal mustahilun dukhuli wajibin mafali khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ifrina lajib kulakum kalafin fahami wa tanim hum adamun izin sunuma wa ibrahimu kullu mutabalu tuha ismailu ishaqun fata yaqubu yusufu wa ayyub mutada syu'aibu harunu wa musa wa yasa berkifri naudu sulaiman mutaba yasu yunusu jakaria yahya isa wa toha khatiman dawaya alimu salatu wa salamu wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, dan untuk semua donatur al-aziz. Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid,
Al-Fatihata ala dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya as-sayfi abdiril qadiril jailani qaddasallahu sirrahul aziz khususan jami'a wali songo usan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Masri Jombang Kiasa Samsul Arif itu Bondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surgo Surgi, Mbah Salaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi, Pasuruan. Nah itu semua jalur dari keilmuannya Mbah Hamid Pasuruan ya, termasuk waliyun min auliyaillah. Wana khususan ilalu iraro Mbah Hasan Linggong, wa ilaro Mbah Sambu, Lasem, Rembang, Mbah Maimun Zuber, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maksum, Rembang, Huson Ilaroh, ini termasuk jalur keilmuan saya, Kiai Haji Abdullah Rifai, Mbah Madin Pondoan, kemudian Mbah Amir Pekalongan, Mbah Yasin Bareng, wa Ilaroh, Mbah Soleh Darat Semarang, wa Ilaroh, Mbak Yai Syekh Mahfud Termas. Terus nah itu nembusnya sampai kepada mu'alif wana khususan ilaruh ajengan Khair Afandi Yusuf Daudi Garut, Ilyas Rukhiyat, Yai Rukhiyat Tasikmalaya, Aang Nuh Cianjur, kemudian Mama Falak Pagintongan, Abu Yadimiyati Banten, semua ulama-ulama nahwu, ulama-ulama yang ada di Jawa dan Nusantara. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau baca Fatihah ngikutin, jangan duluin, paham nggak? Makmum jangan duluin imam. Caranya gimana ya, ikuti bacaannya. Tentang apa lu main ngibrit duluan, ini songong namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngambilin kitab saya Don, kitab yang kayak itu tuh, yang numpuk di pinggir lemari tuh. Maksudnya biar kitabnya sama nih. Kitab saya ini kan banyak komentar nih, banyak footnote. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu itu kan gitu ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim itu bukan? Apa beda? Nggak ada al-kalamu nggak? Kolal musanifu dulu. Langsung kolal musanifu. Kalau saya al-kalamu Bismillahirrahmanirrahim, makanya saya suruh ngambil biar sama. Kolal musanifu, kola akan berkata. Nah, jadi ini belum berkata. Nah, ini maksud saya biar sinkron nih kitabnya. Tapi dinyatakan dengan kola fi'il madhi, itu menyatakan litahaqqukil wuqu'. Oh, gitu loh. Benar-benar akan terjadi. Oh iya, beda nih. Qalal musannifu, maksudnya biar sama kitabnya nih. Telah berkata siapa al musannifu, musannif itu orang yang mengarang kitab, orang yang menulis kitab itu musannif. Kalau kalian kan bisa juga menyusun kitab. Ya saya kok sama menyusun kitab. Kita berantakan disusun. Ya kan beda. Paham nggak? Jadi kita berantakan disusun. Berarti musannif Pak, bukan musannif, muratib. Orang yang merapikan kitab, menyambungkan. Wah berarti saya musannif dong. Pak, kan tiap hari saya benerin, baca Bapak ngerapiin kitab, bukan musannif, muratib. Oh gitu loh. Wahwa dan bermula musannif, pengarang kitab, Abu Abdillahi, nah itu alam kunyahnya, itu Syekh Abu Abdillah
Muhammad ibni Dawuda As-Sanhadiyu. Nah, itu perhatikan. Muhammadun yang pertama itu Muhammadun. Lumah. Karena badal dari Abdullah. Muhammadun yaitu Syekh Muhammad. Ibni Muhammadin yaitu, nah Syekh Muhammad itu adalah putranya Syekh Muhammad. Jadi bapak sama anak namanya sama. Ibni Dawudan itu ibni, yang pertama ibnu. Muhammad ibni. Lu ngerti? Itu cara bacanya supaya kalian mentargetnya benar. Lah kenapa ibnunya bisa begitu, Pak? Masalahnya kalau ibnu yang pertama itu adalah badal dari Muhammadun. Muhammadun yang pertama itu dibaca rofa, maka ibnu, ya kan? Nah kan ibnu mudhof, Muhammadin yang kedua mudhof ilaih. Itu cara mentarkib, maka pahami biar connect kalian. Nah, ibni Dawuda, ibni yang kedua itu kan badal dari Muhammadin. Muhammadin yang kedua itu kan ibni Abdullah tadi. Ibni Muhammadin kan? Nyambung. Nih gua tulis biar paham kalian. Bukan apa-apa. Nih. Kan qala al-musannifu Abu Abdullahi Muhammad ibni Dawuda As-Sanhadiyu. Perhatikan, ini supaya Aska kudu tertib belajar paham. Udah gua bilangin Nopal, gak usah meleng. Lu gak nulis, lu ikutin gua, termasuk Erwin. Tadi udah gua kasih tahu sebelum ngaji. Jangan meleng lu, jangan serius jawarnya. Oh jawaran. Biar lu tahu, jangan meleng ketika dijelaskan. Begitu loh. Kalian awali dari penasaran baru paham. Gua nulis lu mainan. Ini kan tadi qala al-musannifu. Ya kan? Nah ini kan badal. Badal kan ngikutin mubdal minhu. Karena al-musannifu rofa, maka ini rofa. Abu Abdullahi, perhatikan. Yang rofa Abu Abdullahi tetap mudhof ilaih. Nyambung nggak? Nah, Muhammadu. Nah, kenapa tu? Ini badalnya Abu. Badalnya al-musannifu. Nyambung? Nama yang dimulai dengan Abu, Abdullah atau Ummu siapa, itu namanya alam kunyah. Itu dalam ilmu harus dikuasai. Muhammadu yang pertama, Muhammadun asalnya karena dimudhof, bukan dimudhofkan, bertemu dengan disandarkan dengan ibnu, maka tanwinnya hilang. Jadi langsung Muhammad ibni. Perhatikan. Tuh, ini kenapa saya tulis? Dari awal guru kalian paham. Erwin disimak. Gue lagi jelasin. Terus dulu diri aja dah. Lu diri aja. Dikasih nulis apaan sih lu? Berdiri aja. Bercanda malah. Disuruh lihat, perhatikan. Tuh. Nih. Ini badal dari Abu. Karena Abu rofa maka Muhammadu. Nah, Muhammadu diteruskan dengan ini asalnya ibnu. Diperhatikan. Nanti saya jelaskan. Ibnu Muhammadin. Asal ini Muhammadin. Cuman berhubung. Maka tadi saya hapus. Ngerti kan? Kenapa ini ibnu Muhammadin? Karena ini ngikutin Muhammadu. Nyambung. Muhammadu kan rofa. Maka ibnu. Nah karena ini Muhammadin. Maka ini ibni.
Karena Ibni Dawud itu badal dari Muhammadin yang kedua. Nyambung. Dawuda mudhof ilaihnya ibnu, maka jirnya tandanya fathah, isim ghairu munsharif. Nyambung. Nah ini kenapa ason hadiyu? Ya tetap rafa. Karena ngikutin Abu atau al-musonifu. Ini loh musonifu, Abu, Muhammadun, Ibnu, rafa semua. Nyambung. Perhatikan, ini termasuk ilmu sulit. Lafat Ibnu apabila diapit alam asli, nama asli Muhammad bin Muhammad, ini nama asli. Muhammad bin Dawud kan nama asli. Beda umpamanya alam Abu, umpamanya di sini Muhammadnya nggak disebutkan langsung Ibnu. Di sini ada hamzahnya pasti. Nyambung nggak? Dan itu udah patokan, udah kaidah. Andaikan di sini ada alifnya, pasti saya suruh ngapus. Dan itu bukan ilmu ecek-ecek, itu ilmu sulit. Lo begini lu mau cengengesan, mau meleng, pura-pura milih siapa? Dengerin. Kan dari awal sebelum ngaji tadi, sebelum ini udah saya kasih tahu. Dengerin, konsentrasi sepenuh hati. Perhatikan kalau semalam kata itu bagus. Kalian ngaji seolah-olah di depannya musonib. Baru kalian takzim ke ilmu. Paham kan? Kan bisa kasih tahu. Kenapa kalian lambat penerimaannya? Karena nggak pernah konsentrasi. Sekar blewek, nulis dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, perhatikan. Muhammad yang kedua juga sama. Ibnunya loh. Nggak ada hamzahnya. Nah itu termasuk ilmu langka cara penulisan lafadz Ibnu. Lah kok andaikan nggak diapit dengan dua nama ya, hamzahnya tetap muncul. Loh gitu loh. Oke. Al-Ma'ruf, kan udah jelas tuh. Abu Abdillah, nama kiainya, pengarang kitabnya adalah alam kunyahnya Abu Abdillah. Bapaknya Tuan Abdillah. Nama aslinya Muhammadun, yaitu Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu Ibnu Muhammadin. Putra laki-lakinya Syekh Muhammad. Jadi nama anak sama nama bapak sama. Kan Imam Al-Ghazali juga sama. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. 3 malah. Nama anak, bapak, kakek. Itu sama. Muhammad bin Muhammad. Nah, ini sama. Cuman 2. Bapak sama anak. Iya kan? Nah, bin Dawud yang ke-3. Itu ingat-ingat kalian. Alam kunyahnya Syekh Abdullah, ya kan? Ibni Dawud, yaitu putranya Syekh Dawud. As-Sonhadiyu, yang bangsa Sonhad negerinya. Al-Ma'rufu, Al-Ma'rufu kenapa fu? Akan sifatnya al-musannifu. Gitu loh. Al-Ma'rufu yang dikenal Bibni Ajurumin dengan Ibnu Ajurum. Al-Mauludu yang dilahirkan. Nah, perhatikan. Fisan, bacanya begitu. Fisanatis nataini. Nah, itu mudhof. Bukan fisanata atau fisanatin isnataini. Terusin. Itu idhofah. Cara bacanya itu lo perhatikan. Fisanatis nataini dalam tahun 2 wasab'ina dan 70. Dan itu juga tolong kalian perhatikan pecahan dulu yang disebutkan. 2 kan pecahan. Wasab'ina kan puluhan. 70. Cara menulis nomor dalam angka dalam bahasa Arab itu seperti itu. Itu juga bukan masalah gampang. Wasitti mi'atin dan 600 itu redaksinya. Mi'ahnya itu kan biasanya ada alifnya. Cuman ini redaksi ini nggak ada. Nggak tahu, coba saya bandingkan. Ya memang pada misalnya kan begitu. Nah, kalau kitab saya benar, itu kan mi'ah.
itu kan harusnya setelah mim ada alifnya. Memang cara menulis lafadz mi'ah itu bikin orang keder. Itu loh. Nih perhatikan. Mi'ah, dan ini mi'ah, lafadz mi'ah aja. Itu kan kitab kalian kan begini kan. Iya kan? Nah, ini yang benar begini penulisannya. Setelah kasroh, biasanya kan diimbangi dengan ya. Masa setelah kasroh ini alif? Khusus lafadz mi'ah itu seperti itu. Nyambung nggak? Oh. Saya sama seperti itu, maka saya nyoba perbandingan yang ini. Ternyata ini benar. Nah ini yang salah. Ya ini yang benar. Lu ganti, gitu loh. Emang itu jelimet, termasuk mi'ah itu. Nah, Ibnu Ajurum atau Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji itu dikenal dengan Ibnu Ajurum, kelahiran tahun 672, yang bahasa Arabnya isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin. Wal mutawaffa, dan yang wafat gampangnya itu mutawaffa, kalau fi'il madinya tuwufiya. Itu pun termasuk yang kemarin udah saya jelaskan kepada kalian. Isim mabni majhul, namun mengartikannya tetap ibnu mabni maklum tuwufiya, wafat. Berarti wal mutawaffa bukan diwafatkan. Wal mutawaffa dan wafat kan seperti isimnya, seperti fiilnya. Ngerti kan? Loh. Wal mutawaffa dan wafat fi sanati salasin, dalam tahun 3, wa isrina dan 20, wasab'i mi'atin, nah itu kurang alif lagi mi'ahnya. Ya, kalau memang salah ya salah. Udah duduk, jangan meleng lagi, kudu tekun. Wasab'i mi'atin dan 700, berarti lahirnya 679, meninggalnya 729. Nah itu berarti 100 sekian lah umurnya ya. Ya kan 29 729 diambil 6 7 2 1 72 diambil 6 7 berapa? 100 7 diambil berapa tadi? 2 9 kan? 129 tahun. Nah, luar biasa lah. Itu Ibnu Ajurum itu umurnya. Panjang umur. Loh iya kan? Loh umurnya tuh. Lahir tahun 673. Ya kan? Oh 3 diambil. Oh 3 ya. Itu 2 kan? 672. Meninggalnya 723. Berarti 121. Ya. Baru lihat coba. Panjang umur lah. Kok 51 Bib? 51 kata Habib. Iya. Oh, berarti gua ngeblank ini Bib. Mana Habib komentar begitu. 51 ya? Wah iya dan 7 soalnya diambilnya itu tadi. 51 tahun. Minal hijrati tahun 723 tadi, minal hijrati dari hijrah, an-nabawiyati yang bangsa Nabi, maksudnya tahun hijriah, bukan tahun Masehi gitu loh. Rahimahullahu ta'ala. Udah titik. Udah sekarang ganti munjiri ayo. Qala ay al-musannifu al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Dan tolong betul-betul perhatikan semua. Ini dikupas. Bahkan ini nggak usah saya tulis di papan tulis. Cukup itu udah penjelasannya dalam kitab udah luar biasa. Maka belajar cerdas. Jangan main. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jam. Qala akan berkata siapa musonif. Nah itu kan kola. Nah itu adalah pengarang kitab tadi Syekh Muhyiddin. Ngerti kan? Nah kalau dalam jurumiyah kan langsung al kalamu wal lafzu. Nah kenapa ini mulai kola? Ya kan? Nah Syekh Muhyiddin menceritakan ucapan dari pengarang kitab, yaitu Syekh Abu Abdillah tadi, Muhammad bin Dawud. Jelas kan? Itu kronologisnya seperti itu biar nyambung kalian, Rehan. Biar serius lo ngajinya. Ayo. Aska udah kudu pinter. Ayo. Berkata pada lafaz al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, yang tersusun. Enggak usah di, karena rakkaba yurakkibu tarkiban tarkibatan tarkaban tirkaban murakkaban itu masdar. Bukan yang disusun, yang tersusun. Jadi murakkab dengan tarkib itu dia diyakini. Cuman kalau tarkib masdar ghairu mim, kalau murakkab masdar mim. Nyambung itu. Ayo. Al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wadi dengan bahasa Arab atau disengaja. Ya, tuh syaratnya kalam kata musonif adalah al-lafzu langsung ngapalin kalian ya, langsung dipahami semuanya. Japir, Andre, kudu termasuk Nopal, si itu kemana? Oh, no Junet. Ini yang nggak ngaji siapa? Rehan doang. Oh iya, mah Habibi ngaji. Oh iya. Habibi yang rajin. Jangan malas-malasan. Kalam adalah pertama lafaz, nanti dijelaskan di bawahnya. Yang kedua murakkab, tersusun. Yang ketiga mufid, berfaedah. Yang kelima waduk. Waduk itu diletakkan dengan bahasa Arab. Nah, kalam ialah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan bahasa Arab. Hafal kan kalian? Alpin, hafal kan? Mulai sekarang yang di dalam kurung aja itu apa nih? Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Rekan udah hafal? Mulai sekarang dihafalin. Noval, Junet, Andri semua. Ini langsung dihafalin. Langsung dijelaskan wa aqulu li lafzil kalam maknayani. Oh, li lafzi al kalamu maknayani. Ayo. Wa aqulu dan akan berkata siapa saya. Nah, saya siapa? Musonif. Bukan. Bisyareh. Yang akulu dengan kola itu orangnya sama. Kola berkata siapa musonif, ya kan? Nah, yang mengucapkan kola siapa? Pengarang kitab syarah Syekh. Ya itu tadi yang kalian yang tawasul Syekh itu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nyambung kan? Oh. Jadi kola yang mengatakan lafaz kola itu adalah Syekh Muhyiddin. Walaupun failnya kola adalah al-musonif kan gitu. Nah, wa aqulu, nah ini juga sama. Kan musonif berkata al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Wa aqulu, saya komentari. Saya jelaskan gampangnya gitu loh. Ngerti kan? Kaitannya al-kalamu dan seterusnya. Ngerti menjadi? Oke, maka ini belajar kalian mengupas sendiri kalimat. Enggak nanti enggak usah saya tulis di papan tulis. Karena ini udah jelas penjelasan yang ada di dalam kitab. Nah, coba kalian belajar papan tulisnya sekarang berupa kitab, buku. Oh gitu loh. Kan keren sebenarnya. Nah, maka kudu mutolaah. Maka Alvin, Erwin, Noval, Junet, Al semuanya kudu belajar sama Aska. Sama yang gede. Ayo lanjut. Berkata pada lafaz ilaf dil kalami maknayani. Ya. Lilaf dil kalami. Ya kalau Erof hikayah lilaf bil kalamu
itu tetap bagi lafat al-kalamu dalam kalimat al-kalamu wal lafzu. Tapi kalau ente baca apa lilafzil kalami ya Arab biasa, nggak masalah sebenarnya, gitu loh. Ayo. Lilafzil kalamu itu tetap di lafadznya al-kalamu. Makna yani bermula dua makna. Ya. Ahaduhuma bermula salah satunya. Cuman biar gampang nggak ribet, lilafzil kalami ya lah daripada ribet, iya kan? Ayo. Ahaduhuma bermula salah satunya makna yani. Yang bermula. Oh. Karena itu ada kaitannya makna yani. Lilafzil kalami makna yani, gitu loh, ya kan? Ayo. Ahaduhuma yang bermula salah satunya makna yani. Nah itu ahadu. Karena nanti pembandingnya kalau setelah dal ada iya, bacanya bukan ahad tapi ihda. Oke, muannasnya ahad ihda. Ayo. Lugawiyun itu menurut bahasa. Yang bangsa bahasa. Asalnya lughatun. Kalau dikasih ya nisbat, taknya dibuang. Seperti Mekah, Makiyun, Madinah, Madaniyun. Nah, gitu loh, ngerti? Nah, ayo lanjut. Lugawiyun itu yang bangsa bahasa. Wasani dan bermula yang kedua. Nahwiyun itu yang bangsa ilmu nahu. Ya. Amal kalamu adapun bermula kalam. Al-lugawiyu yang bangsa bahasa. Bahwa maka bermula kalam yang menurut bahasa. Ibaratun itu ibarat. Apa ibarat? Ungkapan. Ungkapan. Amma dari perkara. Ya. Tahsulu yang hasil bisa babihi dengan sebabnya ma. Apa faidatun, apa faedah. Nah itu berarti kan aska. Jadi tahsulu fi'il, fa'ilnya dijeda dengan lafaz bisa babihi. Dan ngantuk itu ada babi, sababihi. Ya, ntar katanya kata Alvin, itu makanan saya pak. Lu dulu makan babi mulu kan? Anjing juga makan. Nah, itu yang buat lu rusak. Ya udah nggak apa-apa kan dulu. Lu dulu gak sama, gitu. Lu suka makan anjing juga waktu di Kupang? Enggak. Lu Erwin? Wah bukan lagi anjing sama babi pak. Tikus kucing pun sama pak. Waduh kacau lu. Ya nggak apa-apa. Itu kan waktu lu masih pada zaman jahiliyah. Ya gitu loh. Nah yuk. Sawaun itu sama saja. Akana apakah ada. Ya. Apa kalam. Laftun itu berupa lafad. Amalam yakun. Diperhatikan ayo. Atau tidak ada. Kalam itu berupa lafad. Apa tadi? Akana apakah ada apa? Akana apakah ada apa kalam? Apa ma? Lah itu kan fahuwa ibaratun amma. Saya gara-gara ngomong Erwin juga makan anjing sama babi, termasuk tikus sama kucing. Lalu kesempatan lah, sikat aja pak. Ya gak salah itu kan ada kalam lah, kagak kan udah poin beda. Oh, ngerti sendiri. Tuh, karena yang ada apa ma, gitu loh. Sawaun itu sama saja. Akana apakah ada apa ma. Lafdon itu berupa lafad. Amlam yakun atau tidak ada apa ma. Ya, ai lafdon. Mengerti? Walaupun di situ aulam yakun. Ai lafdon. Ngerti kan? Kenapa? Ya karena udah diketahui dari sebelumnya. Begitu loh. Yo. Kalau khoti seperti khot garis. Seperti khot garis. Ya. Wal kitabati dan tulisan. Wal isyarati dan isyarah. Ya udah, saya rasa jelas kan? Nih perhatikan, kalam nih wa aqulu lilafzil kalami makna yani. Gak usah saya tulis saya. Itu kan udah jelas itu di situ.
Untuk apa namanya dalam penyampaian musonib tadi lafadz kalam itu ada dua pengertian, tapi nggak apa-apa dah gue tulis dah. Tapi udah kelarin dulu dah. Nanti biar wa amal kalamun nahwu biar nggak turun naik jelasinnya. Ayo pembandingnya. Wa amal kalamu, dan adapun berulang kalam an-nahwiyu yang masa ilmu nahwu, fala buddha, maka harus. Nah, itu makna asalnya, perhatikan, ya, jangan meleng. Buddha itu asalnya buddun, karena jatuh setelah la. La-nya itu lalinafil jinsi. Nah, yang tadinya buddun, gitu ya, itu menjadi mabni fatah, menjadi Buddha. Maknanya la Buddha itu tidak bisa lepas. Kalau tidak bisa lepas apa? Harus. Maka terjemahan bebasnya la Buddha itu sama dengan la ghina. Tidak bisa lepas. Gitu loh. Nah, siapa lihat ini? Nyambung. Oh, udah ada Budi. Nyambung kan? La Buddha itu sama dengan la jaruma. La ghina. Ayo lanjut. Min ayyazami'a, dari bahwasanya berkumpul, fihi, di dalam kalam, apa, arbatu umurin, apa, 4 beberapa perkara. Nah, itu tolong juga kalian melatih. Yang terutama buat aska, maftuh, arba'atu umurin. Nah, itu bilangan arba'atu itu loh, kenapa ada tak? Kadang-kadang kan arba'u, karena maksudnya umurin. Umurin ketika mufrad itu amrun. Amrun itu muzakkar. Nah, bilangan 3 sampai 10 itu berlawanan dengan yang dihitung. Arba'atu umur, karena itu muzakkar, maka arba'atu ada alifnya, ada taknya. Nyambung nih. Woi, paham kan? Nah, kalau umpamanya di situ nggak umur, alamat umpamanya. Arba'u, coba lirraf'i arba'u alamatin. Bener apa enggak? Walin nasbi khomsu, enggak khomsatu. Yang gampang loh maksud saya. Nah, itu patokan buat kalian. Nah, itu yang saya maksud, kalian ngaji pelan tapi pasti langsung diperhatikan. Nah, itu nyambung. Ayo lanjut. Al-awwalu, bermula yang pertama, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa kalam, lafdhan, itu berupa lafad. Wasani, dan bermula yang kedua, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa kalam, murakaban, itu yang disusun. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa kalam, mufidan, itu yang memberi faedah. Ya. Warabi'u, dan bermula yang keempat, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa kalam, maudu'an. Mana asalnya kan diletakkan. Maksudnya diletakkan, tolong perhatikan. Diletakkan tuh maksudnya dibikin. Ngerti maksudnya? Ngerti kan? Diletakkan bil wad'il arabi, dengan peletakan yang bangsa Arab. Maksudnya made in-nya bahasa Arab itu al maudhu wa doa. Gampangnya membuat, membikin. Nah, itu loh. Ngerti maksudnya? Oh, itu wado. Ayo. Maudu'an, itu yang dibuat, bil wad'i, dengan buat, al arabi, yang bahasa Arab. Udah titik dah. Udah segitu dulu. Udah nggak usah saya tulis, nggak apa-apa. Itu aja kalian lihat. Kalian simak kitabnya, saya baca. Saya baca ulang yang tadi dibaca Mundhiri. Cuman kalian simak. Wa aqulu li lafzil kalami maknayani. Akaduhuma lughawiyun wasani nahwiyun. Maksudnya, udah nggak apa-apa, gue tulis dah. Nih, tadi kan judulnya al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kan gitu.
ngantuk melulu ya Pak. Aduh, udah kayak Alvin aja. Lagi diterangin enak-enak. Wantin kemari, biar melek. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan wadok. Kan gitu, ini wadok nanti dikupas. Nah, baru dikupas. Itu kan tadi kola. Kan gitu kan. Nah, yang kola ini loh, ini loh. Ini semua. Ngerti kan? Nah, terus bawahnya akulu. Akulu ya ini. Saya berkata. Sayanya itu adalah bukan yang menyarai kitab Syekh Muhyiddin. Kalau kola berkata yang ngomong kola gitu loh. Itu adalah Syekh ini. Yang ngomong. Itu kan Syekh Muhyiddin menceritakan ucapannya pengarang kitab. Ngerti kan? Apa jangan rancu loh. Nyambung kan nih? Nah, kemudian akulu. Oh gitu loh. Nah, untuk lafaz kalam itu ada dua makna. Akulu, kalam. Gue gampangnya al-kalam. Dalam penjelasan ini ada dua makna. Pertama lughawi. Lughawiyun. Yang kedua nahwiyun. Apa maksudnya kalam itu lughawi? Nah, di situ penjelasannya. Nah, kan kalau saya tulis, kan itu udah ada. Amal kalamul lughawi fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Kalam kalau menurut bahasa, perhatikan, ini menurut bahasa itu adalah ibarat dari sesuatu yang dengan sebabnya itu menghasilkan faidah. Kalam adalah gambaran yang sebab gambaran tadi terjadi faidah. Faidah itu apa? Fungsi. Sawaun akana lafzan am lam yakun kal khoti wal kitaba wal isyarah. Umpamanya, perhatikan. Ini menurut bahasa. Ya, ibaratun amma tahsulu bisa babil faidah. Sawaun apa tadi? Akana lafzan aw lam yakun. Nih, kalian suka lewat naik di mall atau kemana, itu kan kadang-kadang ada tulisan bulat, kemudian tulisannya P. P apa singkatannya? Parking, parkir. Maksudnya itu boleh parkir. Nah ini kan simbol, paham nggak? Kadang-kadang P disilang. Ini namanya tidak boleh parkir. Terus ada orang lewat, gambarannya begini. Lalu mundiri sama, maaf tuh, gambarnya begini tuh. Kita lewat begini. Wah, stres lu. Ya, itu kan gambarnya begini, maksudnya penyeberangan. Mbak, bisa dipahami ya? Gitu. Wih, nyambung kan? Nah, itu maksudnya kalam tapi pemahamannya lugawi. Nyambung. Nah, itu kan seperti isyarah, tulisan atau isyarat. Mau berisik. Ngerti kan? Kan begini doang. Makanya kalian dengerin Jumat, khutbah Jumat itu bercanda. Kalian ngingetin temennya. Kan isyarah. Sholatnya sah, tapi nggak ada pahala. Nyambung nggak? Oh gitu loh. Jelas itu. Oh maksudnya. Nah terus menurut nahwu, nah itu nggak usah saya jelaskan lah. Wa amal kalamun nahwiyu fala budda min ayyastami'a fi arba'ati umur.
Yaitu udah ada al-kalamu pertama wal lafdu. Kalam dalam istilah ilmu nahwu itu harus kumpul 4 perkara. Pertama lafat, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat wadho. Ngerti kan? Nanti bawahnya dibahas. Lanjut. Wa makna kaunihi, dan bermula makna adanya kalam, lafdon itu berupa lafad, ayyakuna itu bahwasanya ada apa lafad, sautan itu suara, Ayyakuna itu bahwasanya ada apa kalam, ayyakuna itu bahwasanya ada apa kalam, sautan itu suara, ya, mustamilan yang mencakup, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, ya. alati yaitu huruful hijaiyah, alati yaitu huruful hijaiyah, tubtada'u yang diawali apa alati bil alifi dengan alif, Tubtada'u bil alfiyah, watuntaha watantahi dan sebenarnya ala ba'dil hurufi alijaiyati alati tabtadi'u yang bermula apa yang makanya maksudnya bermula itu dimulai gitu loh. Enggak usah tubtada'u, kan bisa ibtada'a yabtadi'u. Tabtadi'u yang diawali lah, cuman bukan apa namanya yang bermula, bukan bermula mubtada loh, yang bermulai, ngerti loh ya. Ayo. alati itu huruful hijaiyah, tabtadi'u yang diawali apa alati bil alifi dengan alif, watantahi dan diakhiri apa alati bil ya'i dengan ya. Wa misaluhu, dan bermula contohnya lafad, Contohnya lafdon ya. Ahmadu itu lafad Ahmadu. Nah, berarti kan cara bacanya Alvin Erwin Ahmadu, karena Ahmad itu isim ghairu munsharif. Jangan kamu baca Ahmadun. Begitu loh. Terus Wayaktubu dan lafad yaktubu, ya, wasaidun dan lafad saidun. ya. Fa inna kulla wahidatin, maka sesungguhnya setiap satu, min hadhil kalimati, dari ini kalimat-kalimat, yaitu lafad Ahmadu, yaktubu dan saidun, as-salasi yang Tuh, tiga. lo keren ini. As-salasi. Kenapa hadhil kalimat bukan as-salasati? Kok as-salasi? Ya kan? Karena maksudnya itu adalah hadhil kalimat. Kalimat itu ini jamak muannas salim, tapi mufradnya kan kalimatun. Muannas kan? Nyambung nih. Itu maksud saya, kalian peka, kalian jeli untuk mengikuti setiap redaksi bahasa Arab. Kalau kalian ngajinya setertil itu, setahkik itu, sedetail itu, kalian nggak akan meleng kemana-mana. Buru-buru mikirin ini dan itu enggak. Serius. Nah, untuk membuat klik kalian mahabbah, cinta kepada ilmu, bayangkan, hadirkan kalian ngaji di depan musholli. Bayangkan di mata kalian malu apabila kalian ini kalian yang orang tuanya udah meninggal. Bayangin wajah orang tua kalian kalau sampai orang tua kalian melihat kalian ngaji nggak bener-bener. Ngerti maksudnya? Lu dengerin, lu kan masih ingat wajahnya mak ngkong lu. Ngkong lu siapa namanya? Bapaknya mak lu. Oh, ada gusuran, siapa namanya? Siapa? Ah,
Bapak Mintas. Teman saya itu teman bercanda. Asal ketemu sama saya mau bercanda mulu. Bang Mintas tuh naik sepeda. Wah, anunya halus banget bang. Wah dia mau Ustaz. Nggak ada bensinnya ini. Oh bercanda mulu sama saya. Lu bayangin kong lu ada. Kalian punya emak yang udah meninggal, punya bapak yang udah meninggal. Bayangin. Malu kalau ketika gak usah bayangin dulu Syabdul Qadir Jailani Nabi ya oke itu kalau bisa bayangin itu bagus. Bayangin orang tua kalian yang ada emosionalnya. Ingat ketika kalian berbuat maksiat, apapun bentuk maksiat, bentuk yang melanggar, itu takwa. Merasa diawasi oleh Allah itu muraqabah. Paham nggak? Nanti kalian nggak akan berani maksiat karena ya kita malu sama leluhur, kita malu sama Allah dan Rasulnya. Oh, itu supaya serius kalian. Dan ini kombinasi ngaji luar dalam, syariat tarikat, ma'rifat. Kalian mau bohong model bagaimana, Don? Lu dengerin. Kaki lu diem. Patahin kalian. Duduk yang benar. Depan guru begitu lu. Ya kan? Malu lu sama orang tuanya. Lu masih ingat wajah orang tua lu, Don? Bapak lu masih ingat? Bayangin senter lu tuh. Oh, pendekar dari Serang ya. Oh, malu lu sama bapaknya kalau lu sekolah aja. Bolos mulutnya. Malu-maluin orang Banten mah orang soleh-soleh. Adapun lahir lu yang salah. Lu salah. Neblak kali. Ya. Lah iya. Lu dengerin. Kupang. Kupang ada 6 ekor enggak ada yang beres. Ayo. Dan nutki ketika mengucapkan biha dengan hazil kalimah Ya. takunu itu ada apa hazil kalimah sautan itu suara Ya. mustamilan yang mencakup ala arba'ati ahrufin atas 4 beberapa huruf hijaiyatin yang bahasa hijaiyah. Ya. Fal isyaratu maka bermula isyarah masalan masalah di dalam seumpamanya la tusamma itu tidak dinamai apa isyarah kalaman pada nama kalam dan nahwina menurut ulama-ulama nahu li'adami kauniha karena tidak adanya isyarah sautan itu suara mustamilan yang mencakup ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf. Wa in kanat dan jika ada apa isyarah itu sama itu dinamai apa isyarah indal lugawiyina. Ini apa lu tadi? Wa in kanat dan jika ada Dan sekalipun itu punya goyah. wa in kanat dan sekalipun ada apa isyarah Kalian tulis. Itu membedakan antara insartia dengan ilgoya itu perlu latihan. Ayo, ya nggak apa-apa. Kan dan sekalipun ada apa isyarah itu sama itu dinamai apa isyarah indal lugawiyina menurut para ahli bahasa. Ya. Kalaman pada nama kalam lihusulil faidati karena menghasilkannya faidah biha dengan isyarah. Nah, udah segitu dulu. Maksudnya bagaimana? Wa makna kaunihi lafdon. Tadi kan kalam disebut alasannya pertama apa? Kalam itu disebut kalam apabila terkumpul 4 unsur. Pertama lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat wadho. Maksudnya lafdon itu bagaimana sih? Kan gitu kan? Kok katanya kalam itu harus al-lafzu, lafaz. Dengerin El Arwin. Ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati alati tabtadi'u atau tubtada'u kok boleh lah ya nggak usah kaku-kaku amat bil alifi. Namun kalau ngelihat watan tahi yang dimulai dengan alif dan diakhiri watun taha aja kalau gitu dah, dan diakhiri dengan ya. Nih contohnya Ahmad, nih gue tulis, ini gue hapus lah, ini kebanyakan udah.
Ah udahlah, ngapain pakai nulis? Ini aja. Ini kalian baca. Mi'atin, umpamanya ya kan? Atau kolal musonnifu. Ya, ada kofnya, ada alifnya, ada lamnya. Kan artinya kola ini termasuk lafadz yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan alif, ba, ta, sa, jim, ka, kho, dal, ro, zai, sin, sin, sod, dot, to, lo, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wau. Ya, apa kan? Lu hafal nggak? Ntar apalin lu. Masa huruf hijaiyah aja nggak hafal? Lu hafalnya apaan lu? Lu hafal nggak? Ntar dia hafalin. Nah ini dasar pakai. Ya kan masa huruf itu aja nggak? Lu hafal nggak? Nah, kudu harus hafal semua kalian. Loh. Lah itu namanya huruf hijaiyah. Maka kolal musonnifu bisa disebut kalam. Kenapa? Suara udah dibaca, kolal musonnifu dibaca. Ngerti kan? Kalau hanya tulisan tok, kalau ini tulisan begini, nggak dibaca, walaupun sepapan tulis semua, tapi nggak dibaca tulisan doang, itu bukan kalam. Karena syaratnya kalam itu lafadz. Lafadz itu apa tadi? Suara yang ada huruf hijaiyah. Nyambung kan? Quran semua nih, sequran. Kalam apa enggak? Ya enggak, orang belum dibaca. Kalau udah dibaca baru kalam. Nyambung kan? Surat Yasin, lu ngantongin apa? Aal, surat Yasin, Pak. Nah, itu enggak kalam. Belum dibaca. Maka kecuali tadi. Tuh. Ya kan? Termasuk isyarat. Nah, termasuk orang tadi tulisannya P. Orang kan paham. PO tempat parkir. Tapi nggak ada suaranya. Kan tulisan. Tulisan itu bukan kalam. Bukan lafadz. Sementara syaratnya kalam harus lafadz. Nyambung nih kamu. Siapa? Noval. Kalau Andri saya yakin paham. Siapa? Rehan paham. Jadi kalam adalah suara. Kan gitu. Lafadz itu apa? Lafadz tersusun yang memberi faedah dengan bahasa Arab. Lafadz itu apa? Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Seperti itu tadi, Ahmad, Said, ya termasuk nama Aska, Aal, Bakhir, Nopal, Nopel, Nopi, ya kan, Noto. Nah itu kan ada huruf hijaiyahnya. Nyambung kan? Kalau hanya tulisan tok, walaupun panjang sepapan tulis, nggak disebut kalam. Nyambung. Kenapa nggak disebut kalam? Karena bukan lafadz. Terus ini suara apa? No, suara kipas. Kan ada suara juga, tapi suaranya hanya atau apa yang suka berak mentret. Itu kan siapa? Andri apa Noval? Udah dua-duanya dah. Begitu berak karena makan cabenya 2 kilo. Bet. Ya. Suara orang kentut ketika BAB itu nggak disebut kalam. Masa suara kentut bet atau suara knalpot dah. Dong kan megapun kenceng kan? Nah itu nggak disebut kalam. Kenapa? Karena bukan lafadz. Suaranya nggak mengandung huruf hijaiyah. Itu kicauan burung, cucu, atau meong. Kalau suara anjing, kuk, nggak kalam juga. Karena suaranya nggak mengandung huruf hijaiyah. Rengekan kuda, nggak kalam. Kalau babi bunyinya gimana? Win, Alvin, ngek gitu ya. Kalau dikebuk ngek gitu ya. Ya kalau kucing kan meong, kalau anjing menggonggong,
Kalau babi, nah, kalau istilah ini dengerin nih, ilmu persuaraan. Kalau dalam ilmu kuda itu namanya meringki, itu sahlun. Loh gitu loh. Sahlun itu pakai shot, itu ringkikan kuda. Loh, ngerti kan? Dan lain sebagainya dah. Nah itu mutolaah. Wa makna kaunihi murakaban besok lah. Nah ini harusnya kan Aska baca, cuman karena waktunya nggak ke Uber ya. Cuman mutolaah Aska. Yang berikutnya Aska berani nggak itu? Wa makna kaunihi murakaban ayyakuna mu'allafan min kalaimataini au aksaro nahu Muhammadun musafirun wal ilmu nafiun wa yablughul mujtahidu al majda. Itu bukan, itu bacanya al majda, keagungan. Kalau mujidda itu bisa kalian baca, cuman yang dimaksud ini benar al majda, keagungan, bukan mujidda. Kalau mujidda kesungguhan, begitu loh. Nah, di mutolaah itu intinya, mutolaahnya kalian sungguh-sungguh. Maka sekarang udah nggak saatnya kalian main, udah cukup lah. Gitu loh maksudnya. Termasuk Japir, Bakhir, guru belajar, termasuk Kirun. Di rumah mutolaah terus. Kalau emang lu mendingan nginep di sini lu. Lu kan awalnya kesepakatannya lu nginep di sini. Iya kan? Kalau karena pengen main game, pengen main layangan, pengen bebas, pulang. Iya apa enggak? Nah kalau mau ngomong sama bapaknya, Kirun ngomong serius maksudnya, supaya bisa tujuannya. Lu denger nggak? Mutolaah. Mudzakaranya sekarang udah fokus ini. Umpamanya, aku udah paham semua. Oh gitu loh. Supaya waktu yang Allah amanahkan sama kita jangan disia-siakan, nanti dihisab. Begitu loh. Woi Odon, siap malaikat. Siap bolos baik ke mana? Oh molor Pak, jewer pagi. Anggap aja pagi ini malaikat, wakil saya. Kan saya malaikat mukorobi. Kan wajami'il malaikatil mukorobi. Lu ngapain lagi? Mainan Pak, main HP, main judi slot. Jewer lagi pagi. Itu perintah malaikat. Habis kupingnya ya lah. Terus lu juga ngapain Pin, Alvin? Iya nyolong HP Pak. Siapa yang nyuruh? Kemauan saya sendiri, jewer. Ngenceng. Lah kenapa kok kemauan sendiri? Dipaksa. Oh disuruh Pak sama Penus. Jewer sendiri. Ngenceng. Nah, iya kan? Kudu tobat. Paham maksudnya? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian sendiri. Lu sama lu. Siti Fitri ya gak? Lu apalin Pak di Pak. Lu ngerti? Lu pulang ke Kupang, wah, Ustazah Siti itu siapa namanya? Siti Madinah. Siti apa? Siti yang kenceng apa? Badariah. Oh, Siti Modariah. Oh, coba itu. Ya, wah, Ustazah Siti Badariah. Kenapa Badariah? Nah, ya kan? Wah, lagi seneng perang Badar. Wow. Oke. Nyambung ya? Kudu. Kalau perlu Aska disimak langsung sama Pakih. Lu pokoknya Maftuh, Aska, Mundhiri, Odon, Pakih. Lu berlima. Lu kan belum pernah denger kitab ini kan Pakih? Belum kan? Jangan lu gua aja kok baru karang. Ngerti kan? Nah ini kalian beruntung. Termasuk ada satu kitab, ini saya nggak punya kitabnya nih. Punya, cuman ini tadi saya buat status. Nih, ini ada kitab ini namanya Mu'allimul I'rab. Dan ini cetakan Somalia, Afrika sana lah. Nah, tapi lagi saya suruh nyariin sama Kiai Idam yang saya langganan kitab itu untuk diadakan. Maka kudu rajin. Paham Ron? Lu mau tanding sama anaknya Aswan apa enggak? Lah ya kalau mau tunjukkan Kirun ngomong ke bapaknya. Lu manggil bapak apa ayah? Oh ya
Kirun mau nginep di Al-Ajid, masa Kirun kalah sama anaknya Bang Aswan? Loh iya apa enggak? Itu kudu semangat. Walaupun Kirun di Al-Ajid berani tanding yang di pesantren luar. Tuh begitu maksudnya. Jangan mentalnya mental kerupuk. Begitu kena angin, bukan lagi kena air, kena angin, alot. Loh iya kan? Digigit, wah lo gak enak pisan. Paham Dri? Juga sama lu. Sakit sampai berapa hari lu. Loh iya kan? Kalau emang badan lu cemen, ngaca diri. Wah, saya udah ngaca mulu, Pak. Pemahamannya bukan lu berkaca di depan kaca. Iya ya Andri, muhasabah. Andri udah kelas 1 semek. Iya kan? Nah, coba bunga. Lu pulang. Mana ada yang naik Santi apa dia apa bukan? Ada yang naik, bener kan? Ntar kalau emang dia nggak apa-apa. Begitu loh. Nggak ada kedengaran suara soalnya. Kalau ada yang naik. Cepetan. Lu temenin. Pak. Ntar berantem sama genderuwo lagi, takut lagi. Oke? Genderuwonya dia. Oke? Kita dulu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.